Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Zail Amri yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu pada konten baca buku. Insya Allah kita akan mengomentari satu buah buku, yakni Bismillah, 2 catatan singkat terhadap buku, yakni dengan judul Tabut Karbala Bengkolen dari Punjab, simbol melawan kebiadaban. Tulisan A. Syafril SY, penerbit PT Walau Bengkulen, tahun 2012. Ini bukunya. Saya mendapatkan buku ini langsung dari penulisnya, yakni Pak Syafril, di bulan Desember tahun 2013. Diiringi dengan ucapan beliau agar saya dapat membaca buku ini, lalu barangkali ada masukan dari saya untuk beliau. Setelah saya baca dengan seksama dan sampai selesai, maka saya mendapatkan beberapa hal yang semoga bisa menjadi bahan kajian ulang bagi semua pembaca buku ini. Terlebih untuk penulis yang saya hormati. Sebenarnya ada banyak hal, tapi kali ini saya hanya mengangkat 2 hal saja. Yang menurut hemat saya 2 hal ini sepertinya adalah hal yang awal bisa saya komentari dari tulisan yang ada di buku ini. Yang pertama, di buku ini penulis sama sekali tidak membahas, apalagi membantah, yaitu perihal keyakinan kalau tidak diadakan perayaan Tabot, maka akan datang bala bencana. Sebagaimana yang telah beredar di masyarakat, bahkan telah disinggung pula oleh para penulis tentang Tabot di buku mereka. Semisal, yakni Dr. Harapandi Dahri di bukunya Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu, di halaman 104. Ini bukunya. Dikatakan oleh beliau di sini, kaum Sipai dalam kurung keluarga Tabot memiliki kepercayaan bahwa jika mereka tidak melaksanakan ritual Tabot dalam setiap tahunnya, maka kehidupan mereka akan ditimpa bencana. Bencana tersebut bisa berbentuk penyakit yang berbahaya dan sangat sulit untuk disembuhkan, dan pencarian rezeki yang semakin sulit. Karena itu, keluarga Tabot akan selalu merayakan Tabot pada setiap tahunnya. Kemudian ada juga disebutkan di website syiahindonesia.com. Di sini ada saya fotokopikan
Di sini dikatakan bahwa masyarakat Kota Bengkulu percaya bahwa apabila perayaan ini tidak mereka selenggarakan, maka akan terjadi musibah atau bencana. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila perayaan Tabot ini penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual dan kolosal. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau boleh dikatakan sangat disayangkan bahwa beliau penulis tidak sama sekali membahas atau menjelaskan perihal ini, yakni keyakinan yang telah disebutkan oleh para penulis tentang Tabot sendiri, yakni keyakinan kalau tidak diadakan perayaan Tabot ini maka akan datang bala bencana. Nah, ini menurut saya sepertinya harus juga dikomentari oleh orang-orang apalagi yang berkaitan dengan perayaan Tabot ini. Yang kedua, ya, di buku ini penulis dengan jelas mengatakan bahwa Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu itu biadab dan kejam yang rela membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan membunuh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu melalui tangan istri Hasan sendiri melalui racun. Ini beliau sebutkan pada buku ini, ya. Buku Tabot ini di halaman 13. Kita akan membacakannya. Mengenang segala yang syahid di padang Karbala dalam rangka menegakkan kalimat tauhid dengan melawan kebiadaban Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan yang rela secara kejam membunuh Imam Husain yang sangat disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun sebelumnya, Muawiyah juga telah membunuh Al-Hasan Mujtaba dengan racun melalui istri Al-Hasan sendiri yang oleh Muawiyah diberi 100.000 dinar. Lalu ditipu dengan iming-iming akan dikawinkan dengan anaknya Yazid jika berhasil memberi makan racun kepada Al-Hasan. Ini dinukil dari Al-Husaini tahun 1978 halaman 217. Akan tetapi setelah istri Al-Hasan yang bernama Ja'dah binti Asyi'ats berhasil meracuni Al-Hasan hingga wafat, maka Muawiyah mencabut janjinya untuk mengawinkan dengan Yazid dan berkata, cucu Rasulullah saja sampai hati diracuninya, apalagi anakku. Ini disebutkan di buku yang sama, yakni di halaman 218. Oleh sebab itu, ya, kita akan mengomentari apa yang disebutkan penulis di buku ini, yakni Maha Suci Allah, bahwa yang membunuh Husain adalah Ubaidullah bin Ziyad melalui tangan Sinan bin Anas An-Nakhai. Yazid tidak pernah memerintahkan membunuh Husain. Perlu diketahui bahwa Yazid mengirim Ubaidullah bin Ziyad untuk menghalangi masuknya Husain ke Kufah. Dan Yazid tidak memerintahkan supaya Husain dibunuh. Ya, cerita yang sebenarnya ini bisa kita dapatkan di buku-buku sejarah tentang Ahlussunnah. Semisal saya bisa sebutkan di sini, yakni di buku Hikbah Minat Tarik
ya, yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini bukunya. Inilah faktanya pada halaman 256. Ya. Dikatakan di sini bahwa pelaku langsung pembunuhan Al-Husain. Siapakah yang secara langsung membunuh Al-Husain radhiyallahu anhu? Yang masyhur dalam kitab-kitab sirah dan biografi tokoh, pelaku pembunuhan Al-Husain radhiyallahu anhu secara langsung ada dua orang, ya, yaitu Sinan bin Anas An-Nakhai dan Syamr bin Zuljausan. Sementara yang menjadi otak pembunuhan ini adalah Ubaidullah bin Ziyad. Padahal dahulunya Ubaidullah dan Syamr ini termasuk pendukung Ali. Kesimpulan yang terakhir ini merujuk kepada beberapa alasan berikut. Pertama, Ubaidullah bin Ziyad dimasukkan oleh At-Tusi di dalam kitabnya Ar-Rijal ke dalam sahabat-sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, Syamr bin Zuljausan dikomentari oleh An-Namizi Asy-Syahrudi. Pada perang Siffin, ia berada dalam barisan pasukan Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib. Sekian nukilan dari buku ini. Yang kedua, perihal cerita sesungguhnya tentang pembunuhan Husain ini adalah bisa dibaca di kitab Al-Awasim min Al-Qawasim, ya, fi tahqiq mawaqif, ya, as-sahabah ba'da wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Meluruskan Sejarah Menguak Tabir Fitnah, halaman 340. Ini bukunya. Ya. Dikatakan di sini, apakah Yazid bertanggung jawab terhadap gugurnya Al-Husain? Ahli sejarah Profesor Izzad Darruzah berkata, dari keterangan di atas kita mengetahui bahwa tidak ada pembenaran dalam penisbatan terbunuhnya Al-Husain kepada Yazid. Yazid tidak memerintahkan memeranginya, lebih-lebih membunuhnya. Yang diperintahkan oleh Yazid adalah mengepung mereka. Tidak memerangi kecuali orang yang memerangi membawa Al-Husain kepadanya agar dia bisa meletakkan tangannya di atas tangannya, atau agar Al-Husain berkenan membaiat Yazid secara syar'i. Bahkan hal ini juga sah dikatakan untuk para panglima tentara, di mana antara mereka dengan Al-Husain dan jamaahnya terjadi peperangan. Itu yang disebutkan di buku ini. Ya. Yang terakhir, kisah yang sebenarnya tentang terbunuhnya Husain ini bisa kita lihat di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Ini sudah diterjemahkan juga di Indonesia. Ini bisa dilihat di halaman 550. Ya. Dikatakan di sini, Al-Hasan enggan menyebutkan nama orang itu. Aku mendengar dari sebagian orang bahwa Muawiyah menyuruh salah seorang khodim, dalam kurung pelayannya, untuk menyuguhkan racun kepadanya. Sebagian orang meriwayatkan bahwa Yazid bin Muawiyah mengirim perempuan bernama Ja'dah binti Al-Ashi'ats untuk meracun Al-Hasan dengan janji ia akan menikahinya setelah itu. Lalu Ja'dah pun melakukan perintah itu. Setelah Al-Hasan wafat, Ja'dah menemui Yazid dan menagih janjinya. Yazid berkata, demi Allah, kami tidak merelakan dirimu untuk dinikahi Al-Hasan.
Bagaimana mungkin kami bisa merelakan dirimu untuk kami nikahi? Ibnu Katsir berkata, menurutku riwayat ini tidak sahih dan lebih tidak sahih lagi riwayat dari ayahnya yakni Muawiyah. Ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu dua catatan yang berkaitan dengan dua hal yang telah kita sebutkan tadi. Oleh karenanya, saya pribadi berharap dan memohon ya agar para penuntut ilmu, para ustadz, para mubalik dan seterusnya agar dapat membaca sejarah tentang Islam dan orang-orang yang berkaitan dengan sejarah Islam ini, ya, yaitu cerita sejarah yang kita baca itu harus kita periksa lagi. Kita klarifikasi dahulu riwayat-riwayatnya. Benar atau salah, sahih atau palsu. Secara ilmu riwayat ya yang dijelaskan oleh para ulama. Agar kita tidak tersalah memahami sejarah yang berakibat kita berlebihan sampai seperti membenci para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang kita contohkan di buku tadi, yakni tuduhan terhadap Yazid bin Muawiyah dan ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang mereka ini para sahabat itu adalah kita ketahui mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita dilarang mencaci maki mereka. Saya akan menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan larangan kita mencaci maki para sahabat dan juga kita diperintahkan untuk memuliakan para sahabat. Sebagaimana yang Allah firmankan, wallazina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau tanamkan ya kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Al-Quran surah Al-Hasr ayat 10. Ya. Jadi doa ini adalah doanya orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin dan ansor. Ya, ini doanya kita. Ya, kita mengikuti muhajirin dan ansor dan para sahabat dengan kebaikan yang menunjukkan atas kesempurnaan cinta kita kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga sanjungan mereka terhadapnya, ya. Sesungguhnya orang yang pertama kali masuk dalam doa ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah yang terlebih dahulu beriman dan mereka pula yang telah mewujudkan keimanan tersebut. Dan Rasulullah SAW melarang keras umat Islam mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana sabda beliau, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci sahabatku demi Rabb yang diriku berada di tangannya.
Jika seandainya salah seorang dari kalian memberikan infak emas sebesar gunung Uhud, maka belumlah mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka infak hanya 1 mud, yakni sepenuh 2 telapak tangan. Dan tidak juga separuhnya. Ya, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lain-lain. Juga sabda Nabi SAW, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Ya, ini hadis hasan dikeluarkan oleh At-Tabrani, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada konten baca buku kita kali ini, ya, yakni saya mengomentari buku yang dihadiahkan kepada saya ini, yakni Tabut Karbala Bengkolen dari Punjab, simbol melawan kebiadaban. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi penulis buku ini sendiri, ya, dan orang-orang yang telah membaca buku ini. Dan sekiranya kalau ada yang keliru atau salah dari apa yang saya sampaikan, ini saya sangat memohon sekali masukan dan sebagainya. Ini karena adalah khazanah ilmiah yang barangkali akan bermanfaat untuk kita, baik ini di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.